Yang wajib ini ilmu agama. Salah. Yang wajib ini adalah ilmu hal, ilmu keadaan. Kalau kamu pengen naik sepeda motor, kok kamu nggak paham carane, dosa tuh kamu. Kenapa? Akan terjadi dua perkara. Satu, nyakitin orang lain. Dua, nyakitin diri sendiri. Kalau sing ditabrak bokong truk, nyakiti diri sendiri. Betul? Kalau nabrak bokongnya Yusuf Kala, kalau nabrak pantatnya orang, itu nyakitin orang lain. Dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, la dororo wala dirur. Jangan nyakitin orang lain, jangan nyakitin diri sendiri. Kamu jewer orang lain ya haram. Kamu ngontak dengan dirimu terus kamu jewer gini-gini juga haram. Nah terus bagaimana? Titipane Gusti Allah dirawat yang baik. Aku nggak pernah nyakitin diri saya. Kau setiap hari puasa kan nyakitin diri sendiri loh. Itu favorit. Itu tuh senang itu. Itu tuh senang. Nah, namanya seneng loh. Seneng itu larang regane, ya enggak? Kamu nggak usah bakas. Itu bukan nyakitin diri sendiri. Ustaz tak kurus, jauh lebih baik dalam keadaan kurus tapi sehat wal andong daripada gemuk. Rupanya kayak gerandong. Daripada gemuk banyak penyakit. Wong hidup ini yang asli itu. Allahumma inni as'aluka. Gimana? Al-afiyata. Gimana? Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'alu minta kepadamu al-huda, hidayah, petunjuk. Biar gak nabrak-nabrak. Orang itu kalau nggak punya hidayah itu nabrak-nabrak. Kalau yang ditabrak cagak listrik kena masalah, paling merempul kan. Kalau yang ditajak tabrak perkara yang haram, seruwet itu. Allah kalau marah pada seorang hamba itu dicabut kamu, dicabut kelazatan ibadah, kelazatan lapar dicabut kamu. Orang-orang bisa pesosanan kemis, pangai lamun. Aku minta kepadamu al-huda, petunjuk, hidayah. Wa tuqa, ketakwaan. Tuqa ini ada yang mengatakan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada yang mengatakan dermawan. Minta perlindungan dari Allah dari dermawan. Yang dikatakan dermawan itu tidak harus nyanyoh-nyanyoh. Kamu nggak pengen kaya itu termasuk dermawan. Saya itu kalau doa sendirian nggak sama kamu, pasti doa saya gini. Allahumma ahyini miskina wa amisni miskina wahsyurna fi zumratil masakin. Wangsurna ma'al masakin. Wahsyurna ma'al masakin. Ya Allah, Allahumma ini apa? Gimana dengannya mau lali ya? Allahumma ahyini. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin. Kumpulkan kelak bersama dengan orang-orang yang miskin. Kebetulan Kanjeng Nabi juga miskin. Apa itu miskin? Miskin itu adalah orang yang bergemelap harta tapi nggak mau menggunakannya. Ini namanya miskin. Paham? Lah nek kowe ra duwe-duwe ra duwe jenenge gak miskin. Terus kere. Makanya Rasulullah orang kok Allahumma ajini fakiron enggak. Dalam doa baginda Rasul di dalam hadis At-Tirmidzi, di Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah doain begini. Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Pengen miskin apa fakir?
Pengen miskin apa fakir? Fakir itu randuwe bondo dunya blas. Tapi kalau miskin itu hartanya berlimpah ruah, tapi tidak mau menggunakan harta untuk orang lain semua. Makanya saya dijabakan oleh Allah, harta saya banyak, tapi tidak mau menggunakan harta. Wahsyurna ma'al masakin. Kalau kita ini wahsyurna, dibangunkan oleh Allah di padang mahsyar bersama dengan orang miskin, maka di tengah-tengah orang miskin itu ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cuma ada Rasulullah, ada saya. Tidak cuma ada saya, ada guru saya. Tidak cuma ada guru saya, ada gurunya guru saya. Tidak cuma itu. Mereka adalah orang-orang miskin. Harta bendanya berlimpah, uangnya banyak, tapi beliau tidak pernah menggunakannya. Saya itu nggak pernah lihat-lihat punya uang 20.000 tak gitu rokok terus rokokan, nggak pernah saya. Percaya nggak? Ya. Itu harus kamu percaya. Biarkan kepercayaan ini hanya untukku dan Tuhanku. Ya enggak? Hah? Saya itu nggak pernah gunakan uang leha-leha esok-esok. Ngopi. Paham? Wah, jajan di warung. Wah, cekelan es teh. Hah? Coba kamu bisa ngikutin gitu. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta kepadamu al-huda, petunjuk, wa tuqa, dermawan. Mana daripada dermawan? Ada dua. Satu, nyah-nyoh. Nomor dua, enggak pengen kaya. Paham? Jangan pengen kaya. Oke? Wal afafa. Afafa itu artinya itu afiat. Afiyah. Mana daripada afiyah itu adalah orang yang selamat dari semua malapetaka. Ono cah lanang sing nglamar, dileleh ya wong gandeng kaya raya alim. Selamat. Selamat karo wong lanang sing elek. Kecelakaan lu dileleh ya selamat. Selamat. Pokoknya selamat terus. Ngaji gitu yuk dileleh selamat, paling pinter dhewe ya. Hidup ya selamat dari kefakiran ya. Pokoknya selalu afiah terus ya. Ono wong jenenge afiah, Masya Allah. Akan diselamatkan dari semua mara bahaya, bencana, kesemrautan hidup. Walghina, kaya. Baginda Rasul mengatakan, laisal ghina kathratul arad. Yang dinamakan kaya bukan banyaknya berlimpah harta benda, mobilnya nyampe koyok dealer, rumahnya nyampe koyok koyok jual perumahan, tanahnya nyampe syarat-syarat, uangnya Masya Allah. Bukan gitu. Laisal ghina kathratul arad. Yang dinamakan kaya bukan mereka yang berlimpah harta bendanya, walakinnal ghina ghinan nafs. Yang dinamakan kaya adalah hatinya yang kaya, merasa cukup. Apa yang dimiliki sudah cukup. Kamu ngikutin status saya itu, lalu kamu jalanin, terangkat kewalianmu. Ya enggak? Hidup ini untuk liyabluwakum ayyukum berlomba-lomba mencari tantangan hidup. Kalau Allah itu pengen ngangkat derajat orang, itu diberi tantangan hidup. Punya mobil digedekno wong ngono. Tapi nanti pengen tebus, enggak apa-apa lah, ikhlas ya. Usah tau gremeng, gak gremeng. Ya terus tadi kau cerita pelajaran untuk kamu ya. Ya kalau saya nggak ikhlas, tak lapor polisi. Lu BPKB-nya ada di rumah, STNK-nya ada di rumah. Semuanya ada di rumah, saat nomor-nomor mobil. Lihat itu kan ada nomor, sengaja tak palsukan. Sengaja tak palsukan, STNK-nya tak palsukan. STNK nomornya tak palsukan. Tapi itu saya nggak pengen seperti itu. Bapak ini tak tarik atau saya bebas surat-suratnya lengkap atau kalah dia. Kan mesinnya dibuka nanti semuanya milik saya, itu nomornya palsu. Bisa saya, tapi saya nggak pengen mengalahkan orang dari hasil kekuatan keilmuan atau kekuatan kekuasaan.
Enggak. Orang hebat enggak gitu. Orang hebat adalah al-ithar bidunya mustahab. Orang hebat itu di saat kamu gelut tapi kamu kalah. Kamu dimarahin sama istrimu. Wek, kamu meneng. Bahkan kendil dilemparkan kamu diam aja. Padahal kamu nanti menjiotosi kemarin gajah menjiotosi mati sek. Masa Ustaz iya. Gajah ini gambaran. Nanti menjiotosin istrimu kecil tapi kamu diam aja. Kamu ditutup gunakan kendil nyampe kendilnya bolong. Kamu diam aja, kamu ikhlas. Ini orang hebat seperti itu. Al-ithar bidunya mustahab. Apa itu? Belajar ilmu itu wajib. Cuma ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu hal, ilmu keadaan. Kamu sedang ngapain? Saya sedang ngaji, Ustaz. Kalau kamu sedang ngaji, kamu harus menguasai adabul alim wal muta'alim. Harus menguasai akhlaknya orang yang belajar dan orang yang mengajar. Di antara akhlaknya santri yang sedang belajar, duduk yang baik. Duduk yang baik, perhatikan keterangan guru, jangan ngantuk. Di antaranya lagi adalah meyakini gurunya adalah menempati tempatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menempati tempatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Yai kebareng Tangletji. Kulo sebelumnya udur normal bulan hitungannya, tapi bulan kemarin itu 1 bulan lebih baru udur 7 hari. Tapi ini baru suci 10 hari, udah keluar lagi. Bahkan tanda-tanda keluarnya sama seperti udur. Ini bagaimana penghitungannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau 7 hari keluar, 10 hari mampet, ya kan? Maka apabila keluar lagi bun, itu statusnya istihadah. Hitungannya itu 15 hari akad. 15 hari suci. Nanti hitungannya seperti itu, Bun. Ini kalau mengikuti madhab Syafi'i. Tapi kalau mengikuti madhab lain, kalau keluar ya akad, kalau nggak keluar ya nggak akad gitu. Terserah panjenengan pengen ikut yang mana. Jadi apa itu belajar yang benar itu adalah belajar ilmu hal. Apabila kamu belajar ilmu hal, saat ini kamu belajar, duduk di depan guru. Semestinya kamu meyakini seyakin-yakinnya, saya duduk di tempatnya orang yang menempati tempatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kau akan memuliakan dan kau tidak akan meremehkan dan kau akan menghormati dan kau akan berkhidmat dan kau akan memberikan yang terbaik kepada guru yang menempati tempatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini mendapatkan keberkahan ilmu gara-gara saya hormatnya sama guru luar biasa. Dulu Romo Yai saya di waktu masih hidup kelas 6 SD, hormatnya, ta'dimnya luar biasa. Saya memandang guru saya itu mengalahkan saya memandang kekasih saya. Walaupun saya nggak pernah pacaran. Kan kelihatan kan orang memandang seseorang menjadi orang yang dicintai sama melihat seperti orang biasa kan biasa. Kenapa kamu ngaji nyampe ngantuk? Kan tidak ada kasih sayang di dalam kalbu. Akibatnya ngono iku. Ngantuk. Ngantuk itu bukan tatmainul qulub. Bukan tenangnya hati. Kurangnya perhatian. Bisa enggak? Senangnya, lazatnya nyampe ngantuknya hilang. Dulu di waktu saya mondok, setiap ngaji kok ngantuk. Bahasanya atau saya cubit. Setiap kali saya pulang di kamar, tak buka itu. Banyak yang merah.
Banyak yang merah. Kira-kira takjub itu. Entam. Kalau dicubit itu emas ngantuk gampang. Gue asem. Timut. Ya kan? Hilang ngantuk. Kok gue asem ora? Bisa tetap ngantuk, caranya gampang. Gue sambel. Laburi sambel. Tak jamin 100% melek. Percaya gak? Tapi jangan ya. Belajar ilmu khal. Belajar ilmu khal itu harus pakai guru. Jangan ngawur. Ono santri latihan nyetir mobil di sini. Diajakno diundurno, diajakno dimundurno. Akibatnya itu nabrak patok kuburan. Wajib ngejoli itu. Siapa kemarin itu? Ngawur itu patok kuburannya potol siji. Wajib ngejoli. Ustadz itu kan milik umum, rumah syamu. Milik umum tanahnya yang milik umum. Patok kuburannya itu milik keluarga itu. Milik keluarganya itu, bukan miliknya mayat, milik keluarganya. Wajib kau ganti itu. Itu patok Pak Supri itu. Ngawur. Patok berwarna antara siji karo siji beda ya tak kena. Keluarganya datang. Malu yang asli saya ini patoknya berwarna. Kamu itu orang kena. Gitu. Di waktu kita belajar harus menggunakan guru yang alim. Tidak boleh menggunakan guru yang tidak alim. Kenapa bisa seperti itu? Karena ilmu ini adalah sebuah petunjuk lentera untuk menunjukkan kehadirannya Allah. Kok nyampe gurumu tidak alim, bahaya. Bahaya kak, guru itu rasido mulang malah tetap kedip pacaran sama kan. Loh, rumangsamu. Hati ini bisa kemana-mana loh. Hati ini bisa kemana-mana loh. Kalau hati ini tidak difokuskan ke Allah dan Rasulnya, maka akan barak-barak nyampe di dalam hatimu. Percaya nggak? Ya. Pada akhirnya itu ada seorang kiai chattingan karo muridnya. Ada nggak? Ada. Ada. Nah jannah. Ambilkan kunci mobil, chattingan kan? Chattingan kan? Nah itu bisa berbahaya kalau chattingannya dilanjutkan. Kata-katanya Abi lagi ngapain gitu. Kata-katanya Abi ini bisa bahaya karena ada stikernya. Abi lagi ngapain kalau stiker ini. Bahaya enggak? Bahaya. Kenapa bisa nyampe seperti itu? Gara-gara gurunya tidak alim. Kalau alim meletakkan cintanya cuman untuk Allah dan Rasulnya. Inna ahadakum la yujidu halawatal iman. La yujidu halawatal iman hatta yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi min siwahuma. Seseorang itu tidak akan mampu meletakkan kelezatan iman, kelezatan cinta di dalam kalbu sehingga mereka mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Bam. Di saat ada seorang lelaki jelek, cebol, pendek, jelek rupa, bajunya saja terbuat dari kantong terigu, dideketin sama Rasulullah. Kenapa engkau enggak menikah? Ya Rasulullah, mana mungkin ada seseorang yang mau menerima lamaranku? Apa kata Rasul? Udah, aku yang akan melamarkanmu. Wala. Rasulullah kok ngendika seperti itu seperti mendengar suara firman dari Tuhan. Seneng banget deh. Jebul-jebul nyawane orang ini tuh hanya tinggal berapa hari. Kanjeng Nabi itu orang luar biasa dah kaya kowe ya.
Kowe iki tembelek mbok arani coklat. Bareng coklat diarani tembelek lincung. Ancen serba keliru sampean. Hmm? 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 Di tradisi jahiliyah itu biasanya kalau ada orang kaya nikah dengan anaknya orang kaya. Kalau ada orang alim nikah dengan putrinya orang alim. Kalau ada orang yang punya pangkat derajat tinggi, kasta itu sangat-sangat dipelihara di Jazirah Arab. Sing fakir ya itu anake wong fakir. Dari cicitnya nyampe encit-encit itu. Minal fuqara wal masakin itu. Rasulullah lah satu-satunya orang yang mampu membedah tradisi-tradisi seperti itu. Tradisi kasta. Dinikahkanlah lelaki tadi dengan putri seorang kaya raya, bangsawan, berketurunan, nasab-nasab yang luar biasa, ya kan? Coba ini ada sebuah keimanan. Seorang lelaki yang salih ahli ibadah, yang ditakdir oleh Allah, rupa yang jelek. Sepanjang hidupnya sengsara. Bapak ibunya sudah wafat, rumah nggak punya, tanah nggak punya, uang nggak punya. Rasa-rasanya kok mustahil dia bisa nikah. Tapi kalau Allah berkehendak, faida arada syai'an, kalau Rasulullah yang dahulu, tidak ada yang mustahil, pasti terjadi. Dilamarkan ke seorang perempuan cantik jelita, putra bangsawan, coba. Padahal sesuatu yang mohal. Ayah ibunya juga tidak setuju, ya enggak? Nyampe bertengkar, ya kan? Tapi Allah takdirkan itu istrinya yang cantik jelita, yang masih terbungkus rapi dengan kain yang melilit di seluruh organ tubuhnya. Ditakdirkan mengatakan, wahai ayahanda, wahai bunda, apa engkau tidak tahu yang memerintahkan ini adalah khairul anam, yang memerintahkan ini adalah manusia yang terbaik. Tiada ucapan yang disampaikan kecuali itu adalah bersumber dari firman Tuhan. Apa kita tidak percaya dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul? Mata hati kedua orang tuanya terbuka, pada akhirnya terjadi pernikahan. Betul? Ini mampu membedah kasta. Orang fakir nikah dengan orang kaya raya. Kalau yang kaya lelakinya wajar ya. Ini lelakinya layamu tuh wilayah ya. Terjadi pernikahan nyampe resepsi yang semestinya tidak terbayangkan. Benar-benar menjadi kenyataan. Betul? Resepsi mewah yang semuanya sudah ada. Dua sejoli yang keduanya mengatakan seakan-akan tidak mungkin. Ini perempuan cantik, anak bangsawan, kaya raya, rasa-rasanya gak mungkin entuk Hasan sing wonge bentuke ngono iku. Ganteng ya ora, elek mesti. Coba kemudian terjadi karena kekuatan iman. Terjadi pernikahan, nyampe terjadi malam pertama. Tadi malam pertama, di pagi hari ada suara di lorong-lorong perkampungan, hayya 'alal jihad. Semua telinga terdengar. Jangankan mereka yang melek mergo nganten anyar, yang tertidur saja terdengar. Lagi enak-enak elif, ya bang ya? Apa yang dikatakan oleh lelaki tadi, memegang tubuhnya istrinya, wahai istriku, ada seruan perang. Bagaimana pendapatmu? Iki kedua-duanya diganggu setan kabeh. Ini upamanya terjadi nih gini Hasan toh, aku yakin lah turu hai. Hayya 'alal jihad. Apa kata si cantik? Si cantik. Apa kata istrinya? Apa kata istrinya? Istrinya bilang, wahai suamiku, itu adalah seruan Allah dan Rasulnya. Berangkatlah kau. Langsung seketika perempuan itu berinjak untuk mempersiapkan semua peralatan-peralatan perang. Ini loh kekuatan keimanan.
Walaupun mata saya tidak meneteskan air mata, hati saya yang meneteskan air mata. Ini kekuatan keimanan nih. Lagi enak-enak sepanjang hidupnya sengsara loh. Lagi enak-enak malam pertama loh. Semestinya ada malam kedua ya enggak? Itu saja belum melakukan bulan madu ke ke Pantai Kutai. Coba berangkatlah dia perang. Apa yang terjadi? Wafat di medan perang. Dapat kabar kalau suaminya wafat. Apakah dia menangis? Enggak. Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, engkau akan ditemukan bidadari yang lebih cantik daripada aku. Engkau akan ditemukan sebuah singgasana istana yang luar biasa ini. Kekuatan iman yang ini. Paham? Alah, imanmu iman kerupuk. Ono dan sidik melempem. Di mana tidak iman kerupuk? Wong dijak ngaji ae ngantuk. Ya enggak? Jangan ngaji ya ngantuk. Jangan ngaji enggak sing-sing. Kalau iman kita sekuat baja, Masya Allah. Ini loh, lelaki dan perempuan yang luar biasa. Seumpama perempuan itu hidup di masa ini dan saya masih bujangan, tentu saya akan temui perempuan itu. Lalu perempuan itu saya nikahkan sama Kang Hasan. Lu kok gak sama Ustadz ya? Lu pokoknya janda. Ya enggak? Nah Hasan kan janda-janda gak masalah Ustadz. Yang penting mau menerima saya apa adanya. Apa adanya, apa-apa ada. Kalau kamu mencari seorang ulama di daerahmu untuk mentarbiyakan ilmu hal pada dirimu, maka kamu wajib untuk keluar daerah mencari ulama yang mentarbiyakan dirimu. Bagaimana bedanya? Malam yakun, man barang siapa lam yakun tidak ada pada dirinya, ya'lamu tidak mengetahui tentang ini ilmu hal, falyas'ali tanya. Kalau kamu nggak iso bengkel, belajar dulu ilmu perbengkelan. Orang kok angkat nulis sih bengkel internasional. Bareng ono wong iki lho, bawa sepeda motor iki lho, padahal macete iki gara-gara busi iki lho. Lho kok iso diuculi kabeh ya sak mesin-mesine, sak kabeh sak spion bicane uculi kabeh. Lho bareng diuculi ora iso balekno. Kira-kira yang punya motor marah enggak? Marah. Ini seperti ada seorang ulama, alim saja, tidak mondok saja, tidak pernah. Lalu dia mendirikan pondok pesantren, lalu berdatangan beberapa santri yang datang. Apa yang terjadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang lebih baik membuat tempat lokalisasi untuk mengumpulkan perempuan-perempuan nakal, lalu dinasihatin biar tobat, ya, daripada membuat pondok pesantren untuk mengumpulkan manusia diajarin ilmu agama. Kenapa bisa seperti itu? Dia sesat. Oh lucu, saya itu kepengen gawe tempat lokalisasi, gawe tempat diskotik, tempat-tempat karaoke, tapi isine dinasehatin. Nol. Lebih baik membuat tempat karaoke, diskotik, lokalisasi, tapi pengunjungnya dinasihatin ilmu-ilmu agama. Jauh lebih utama daripada membuat pondok pesantren. Ya, ujung-ujungnya kiainya sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Orang iso bengkel, gawe bengkel. Ber bengkel gitu. Orang iso balik nomornya jiwa sih karo sing dhewe. Percaya gak? Percaya. Orang alim dibala dalam ilmu agama, tidak begitu hati-hati akan ilmu agama, ketakwaannya tidak ada. Gawe pondok pesantren lalu ada santri pitu hamil, coba. Kira-kira jiwa sih wali santri enggak? Jiwa sih milih kepot. Sing alim dulu.
Wong kamu itu mbek HP ngono cewek liwat mbok ngeti ya. Fala tasihu. Tidak sah kamu mendirikan pondok. Kamu itu ya imaman. Serbanan. Kacau kamu, Jangan. Kalau kamu masih melihat cewek masih nafsu sahabat rasa imaman. Wong saya ini sudah menghilangkan nafsu syahwat saya dengan cara puasa dan apabila buka puasa saya buka sedikit dan itu pun tidak ada sahurnya. Ini saja saya nggak berani pakai imamah besar. Jangankan imamah besar, imamah kecil aja nggak berani. Kenapa bisa seperti itu? Al-amaim dibasu sa'adah. Imamah itu adalah pakaian pembesar ulama. Lah kowe iki mata safina ya pecus. Gue imamah malah kayak ketoprak. Coba enggak? Kayak ketoprak itu pemain sinetron nih. Kalau kamu tidak alim, tidak tahu, falyas'ali, tanya kepada ulama-ulama yang ada di daerahmu. Apabila di daerahmu tidak ada ulama, maka caranya malam yajid mualliman falyarhali, maka berangkatlah kau. Bawa tas, bawa pergi. Kemana? Ke Jawa. Jawa mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah mana? Demak. Demak mana? Kalau kerja ada salam Demak. Di bawah pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in. Ciri-ciri muallim, ciri-ciri mualliman yang sudah diizinin oleh Allah untuk mengajarkan ilmu kepada umat. 1. Dirinya adalah min ahli taqwa. Dirinya adalah min ahli taqwa, salatnya genah, posone genah, ibadahnya genah, minimal rukun 5 itu wis dilakoni. Lah wong haji wae durung pernah. Halo Ustaz, halo lapo, Lah nanti jadi lucu, menerangkan tentang haji, wong dhewe durung tahu haji. Percaya enggak? Percaya. Kayak kowe gitu, menerangkan sama temenmu tentang adab nikah. Kowe dhewe durung payu nikah. Menerangkan adab nikah. Zakat saja enggak pernah nerangkan tentang zakat. Kamu itu bermasalah. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kowe iki lucu, nerangke tentang haji, wong dhewe durung haji. Makanya kalau kamu berguru kepada seorang kiai, carilah kiai yang rukun Islamnya itu sudah sempurna. Paham? Nerangkan haji tenanan, nerangkan tawaf, nerangkan niat ihram, nerangkan wukuf di Arafah, menerangkan tentang mabit di Muzdalifah, menerangkan mabit di Mina, menerangkan tentang lempar jumrah, menerangkan tentang tawaf, menerangkan tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada, menerangkan tentang sa'i baina Safa wal Marwa, menerangkan tentang tahallul, menerangkan tentang potong rambut, tentang cukur, tentang ibadah ini itu, menerangkan tentang haji, haji ifrad, haji tamattu, haji kiron. Jebul orangnya nggak pernah haji. Tapi persis nerangke tentang makan sate. Wah, menggebu-gebu sate ini. Belum tahu makan sate, Bang. Pertama kali itu orangnya harus tahqiq dulu. Tahqiq keilmuannya, lalu mengamalkan ilmunya. Kemudian pandai mentarbiahkan murid, pinter menyampaikan materi yang jadikan santri itu paham atas keterangannya. Sebabnya ada beberapa kiai, ada beberapa guru nak nerangno gitu kaya wong gremeng, muridnya ra ono sing paham blas. Suarane indi-indi Jadi selain dirinya alim, selain dirinya mengamalkan ilmunya, setidaknya pandai menyampaikan materi ke santri-santrinya. Pinter nyampe ke materi.
Yang nomor 4, cari guru yang tidak butuh gaji. Jangan berguru dengan seorang guru yang butuh gaji. Kenapa anak saya tidak saya sekolahkan umum? Karena guru umum rata-rata butuh gaji. Carikan guru umum yang gak butuh gaji. Carikan. Carikan. Apakah itu haram? Enggak. Tapi kalau bisa menyampaikan ilmu itu jangan karena gaji. Jangan karena gaji, jangan karena keuntungan. Tapi di sini kok ada urunan-urunan untuk makan kamu. Ngono kuwi sing ngomong ngono to malah wong tuane ora urunan dhewe malah. Justru sing meneng-meneng iki malah sing urunan. Percaya enggak? Saya. Ya Muhammad tuh rata urunan nih. Mama turunan mama. Bagi lagi nawe supaya we. Urunan transferi ke saya. Pak ayah, kadang kamu enggak takut saya. Paham? Nanti kalau sudah alim, ilmunya itu dilakukan. Ilmunya itu dilakukan. Bagaimana cara mengamalkan ilmu? Caranya ikuti panduan guru. Kalau guru mengatakan ini halal, silakan dijalanin. Ini haram, dijauhin. Ini halal tapi jangan terlalu banyak, jangan. Contoh makan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kulu washrabu wa la tusrifu. Kulu makanlah kamu semua, wa tasrabu dan minumlah kamu semua, wa la tusrifu jangan berlebihan. Itu ada perintah mangan yo mangan, ngombe yo ngombe, jangan berlebihan. Ada beberapa ulama yang cara mentafsirnya beda-beda. Makna daripada tusrifu adalah menggunakan harta yang haram, namanya tusrifu. Tapi ada yang mengatakan makna daripada tusrifu itu adalah berlebihan, mangan nyampe warak tet. Yang mangan no nyampe mangap nyampe ngene. Rukuk ngene, ora sempurna nyampe rukuke ngene. Khawatir muntah. Ngombe nyampe kudu muntah. Enggak baik. Jadi makan ya makan, minum ya minum, jangan berlebihan. Yang paling tepat itu setengah piring. Kok gitu ya Ustadz? Sebab orang yang makan nyampe kenyang, dia sedang nuruti nafsunya. Betul? Kalau dia nuruti nafsunya, makannya nyampe minumnya nyampe puas, maka yang keluar adalah nafsu. Keluar cintanya, cinta yang nafsu. Makanya jangan heran kalau dia pacaran. Jangan heran. Keluar mulutnya ucapan yang penuh dengan nafsu. Tidak sebuah ucapan yang penting untuk agama. Pendengaran telinganya dengerin musik-musik yang haram. Musik-musik yang menjadikan kita lupa kepada Allah. Pandangan matanya memandang pandangan yang diharamkan oleh Allah. Ini awal terjadinya makan yang karena nafsu. Coba sekali-kali kamu itu makannya tidak karena nafsu. Makan yang tidak karena nafsu bagaimana? Makan yang makan setelah lapar. Kalau belum lapar jangan makan. Jangan makan. Kemudian kalau sudah makan berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang. Nanti yang keluar adalah ucapan-ucapan yang penting. SMS yang penting. Saya itu nggak pernah loh. Nggak pernah saya buat status yang inilah. Pagi-pagi seperti ini ngapain ini? Ya Allah, bingung aku. Nggak pernah. Membuat status ngopi. Ini orang nggak punya materi ini. Paham? Mau itu. Itu awali dengan itu dulu. Jangan makan kecuali lapar. Kalau sudah makan berhenti sebelum kenyang.
Ustadz Mubadir nanti lho Ustadz, ini masih separuh, kowe keplek kok. Tandukmu ki aja sapiring. Ala kadar. Oh, 1 sentol. Nanti kalau kamu jalanin, dengerin. Kamu akan dikeluarkan oleh Allah dengan cahaya-cahaya hikmah yang dikeluarkan dari mata hati. Yang nurnya, cahayanya menembus ke nurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya itu saking hati-hatinya, Masya Allah. Saya walaupun ngajar, itu di dalam hati saya bisa baca sholawat umi terus menerus. Saya setiap melihat ini BRI semisal ini, saya selalu membaca sholawat. Kenapa? Sebab pinku ki nyebut asmani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saya masjid pin mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammad langsung cet. Makanya barokah. Ada uang 50.000 bisa saya gunakan untuk memberi nafkah diri saya, istri saya dan anak-anak saya dan semua santri. Kenapa seperti itu? Setiap masjid langsung ada duit. Gitu ya Ustaz? Iya. Tapi pin saya persis seperti panjenengan ada Muhammadnya, tapi kok nggak bisa. Tidak memenuhi syarat, paham? Tidak memenuhi syarat. Ada syaratnya. Syaratnya apa Ustaz? Hafalkan jubatnya sampai khatam dulu. Makanya kalau kamu sudah mengambil ilmu dari seorang guru, sampai kamu bepergian dari Indramayu menuju ke Demak, dari Karawang menuju ke Demak, dari Cirebon menuju ke Demak, dari Banyuwangi menuju ke Demak, dari Garut menuju ke Demak, dari Jepara menuju ke Demak, dari Kudus ke Demak, dari Padang Pariaman ke Demak, dari Lampung menuju ke Demak, dari Sragen menuju ke Demak, dari Pemalang menuju ke Demak, maka ilmu itu jalanin. Ilmu itu jalanin. Jangan pernah kamu melakukan to'at, lalu to'at itu bersumber dari tenaga, bersumber dari makanan yang haram. Nanti nggak baik, kamu naik sepeda motor, sudah kamu isi bahan bakar, tapi bahan bakar songkok air peceren atau air kencing, kira-kira bisa hidup enggak? Nggak hidup. Walaupun sudah penuh, persis ada orang yang melakukan ketaatan, tapi taatnya dari makan-makan yang haram, maka amalnya tidak diterima. Maka tidak ada pahala sama sekali. Mereka itu seperti membuat gedung mewah di atas ombaknya air laut. Ya enggak? Ya. Seperti orang yang sedang membangun bangunan di atas gelombangnya air laut. Bagaimana mungkin bangunannya akan tetap akan roboh itu bangunan? Paham? Bagaimana bedanya? Nanti setiap tikroran harus ada pertanyaan ini. Harus pertanyaan ini, harus ada pertanyaan ini. Tidak boleh tidak, oke? Oke. Sing seneng lho ngaji iki. Naik, guys. Gitu. Nanti kalau kamu sudah to'atnya dari makanan yang halal, engkau memandang dari pandangan yang halal, engkau mendengarkan dari pendengaran yang halal, Masya Allah. Saya itu dari kecil itu jarang, nggak pernah mendengarkan musik. Benar, lea musikan di mobil. Di mobil itu nyetel kasidah itu kalau ada tamu di belakang tak setelkan. Kalau untuk saya mungkin. Hati-hati, hidup ini hanya sekali. Paham? Hidup ini hanya sehari. Paham? Hidup ini hanya hari ini. Besok kita sudah di alam kubur.
Percaya nggak? Ya. Kamu itu harus mempersiapkan diri terus. Karena ciri-ciri orang yang mati husnul khotimah bukan mereka yang hanya mati dari Jumat, enggak, tapi yang meyakini hari ini hari terakhir, besok sudah di alam barzah. Sehingga mereka itu hati-hati banget. Menciptakan yang terbaik. Kamu itu lihat masjid kotor, gelem nyapu. Kamar kotor, gelem nyapu. Kamu itu, doa kamu itu yang jadikan gak ijabah. Doa yang ijabah adalah doa yang mengatakan, ya Rob, saya akan memindah kursi ini di arah kananku, ya Allah, ya Rob. Ijabah kan? Ijabah. Bagaimana kalau doanya, ya Rob, pindahkan nih kursi ini di tangan kananku, ya Allah, ya Allah. Nyampe lidah mereka lepas dari mulutnya, tidak akan terjadi perpindahan. Betul? Ya Allah, ya Rob, jadikan diri kami seperti batu-batu permata, emas-emas berlian. Tapi dirinya tidak membungkus dengan keilmuan yang baik, dengan amaliyah yang baik, dengan ikhlasan yang dasar. Akibatnya yang ini. Tak ceritani Kang, dengerin Kang. Woi. Ciri-ciri wong elek, orangnya nggak rapi. Ketidakrapian kamu adalah jati diri yang ada di dalam kolbumu, yang hatimu acak-acakan. Saya dulu itu ketemu sama temanku, kalau datang ke tempatku itu pakai mobil mewah, keluar dari mobilnya itu melidit, sisirannya masya Allah, baunya semerbelum. Kalau duduk di depan saya itu langsung ngambil uang 1 gebok, Ustaz. Ini ada rezeki sedikit, Ustaz. Seneng gitu loh, saya lihat itu seneng. Omongannya masya Allah. Apa yang terjadi? Kemarin saya silaturahim ke tempatnya. Saya bel, tidak diangkat-angkat, berkali-kali tidak aktif. Lalu ajudannya saya temuin. Bapak ada? Ada Kiai. Coba antarkan ketemu. Apa yang terjadi? Ketemu dia. Keluar dari kamarnya, tidak seperti sekian tahun yang lalu. Kaget aku, bajunya compang-camping, tubuhnya sudah tidak bersih. Saya lihat kakinya, wis malang mikung, kuku-kukunya yang tidak terpotong, pembicaraannya sudah acak-acakan. Lalu cerita sama saya, beliau punya hutang sekian miliar. Paham? Apa kata saya? Itu kesalahanmu, Kak. Kesalahanmu cuma di satu titik. Apa Ustaz? Ini yang jadikan kamu salah. Kok nyampe kamu nggak ngerti kesalahanmu? Enggak Ustaz, kira-kira menurut panjangan apa? Apa kata saya? Kamu sering bermain perempuan. Ya Allah Ustaz, loh kok panjangan tahu dari mana? Ya tahu, orang kalau bentuknya kayak kowe mesti mempermainkan perempuan. Dia ada di dunia ini yang bermain perempuan, main-main sama perempuan, kecuali akan dihancurkan oleh Allah. Silahkan Anda mencintai semuanya, silahkan. Kalau mencintai, jangan menghancurkan. Ya enggak? Anggap saja saya mencintai sama Fatimah Zahra semisal. Sama Fatimah Zahra. Dia cantik jelita. Di saat saya mencintai cinta yang murni, itu adalah saya tidak pernah chattingan ke dia kecuali sebuah satu kata, maaf ya, minta kirimi nomor rekening. Lalu saya jatah setiap hari 5 juta. Ini baru cinta yang sejati. Saya tidak pernah ngutik-ngutik, tidak pernah chattingan, gak pernah video callan, tidak pernah memanfaatkan. Bahkan sepanjang hidup saya nyampe wafat belum pernah nembung untuk menikahinya. Ini baru cinta yang sejati. Paham? Kamu itu bermasalah, dumeh sugih ya. Setelah seperti itu bagaimana coba? Hancur berkeping-keping kau. Makanya terus organ tubuhnya jelek. Kenapa bisa seperti itu? Gara-gara keharaman yang diterjang. Allah itu kalau
pengen menghancurkan diri seseorang, orang kok dicekal san ditekek bisa enggak gitu enggak, atau dibanting itu enggak, atau dirob enggak. Kalau Allah pengen menghancurkan seorang hamba, ditakdirkan dirinya makan yang haram, memandang yang haram, mencintai yang haram, menggerakkan organ tubuhnya yang haram. Paham? Sehingga mereka tidak mampu menikmati lazatnya iman. Mereka tidak ada sebuah keyakinan di dalam hatinya. Nggak ada sama sekali. Bahkan merasa hidup ini adalah kekal selamanya. Merasa abadi selamanya dan merasa dirinya tidak akan mati. Padahal kematian sejenak lagi akan ada. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat coretan seperti ini. Jerit, ini adalah manusia. Ini adalah angan-angan manusia. Orangnya ada di sini, ajalnya ada di sini, kematiannya sudah dekat banget. Tapi angan-angannya masih ada di sana, masih sekian ribu tahun yang akan datang. Padahal kematiannya sudah dekat. Anggap saja hari ini hari terakhir. Jangan pernah berangan-angan nikah, jangan berangan-angan keluarga, jangan. Seperti saya dulu, tidak pernah berangan-angan saya punya keluarga. Bahkan saya tidak pernah berangan-angan untuk nikah. Tapi Allah lah yang maha memilihkan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Betul? Makanya perbaiki ketaatanmu. Jauhi larangan-larangan Allah. Nanti kau akan dititipin oleh Allah sebuah keyakinan di dalam hati. Kau akan dititipin oleh Allah keyakinan di dalam hati. Nyampe-nyampe saking yakinnya. Saking yakinnya kamu akan dimampukan oleh Allah berjalan di atas air. Masa Ustaz lah percaya. Saya kemarin jalan di atas air. Kapan Ustaz? Kemarin apa itu? Itu saya ngambil es di kulkas ya. Tak letakkan saya jalan di atas air. Ya apa enggak? Percaya enggak? Alhamdulillah. Barokahnya keyakinan saya. Yakin tidak tenggelam. Saya jalan di atas air es, tidak tenggelam. Percaya? Tapi ada orang-orang yang keyakinan totalitas kepada Allah. Nyampe-nyampe Allah ringankan organ tubuhnya. Berjalan di atas air tidak tenggelam. Ini tidak seberapa. Yang paling hebat lagi adalah mereka berjalan di dalam air. Lalu mereka ini nyampe tenggelam. Saya pernah jalanin itu. Saya pernah jalanin masuk di air. Saya berjalan di dalam air. Saya bisa melihat apa ikan-ikan banyak. Alhamdulillah saya tidak mati. Percaya enggak? Percaya enggak? Wallahi demi Allah, saya pernah berjalan di dalam air. Tapi dalam mimpi. Saya mimpi deh. Saya bangun-bangun ya Allah Gusti. Kok koyo tenan. Bahkan di waktu itu toh, saya kan masuk di dalam air ya. Tadinya saya tidak bernafas. Saya gini. Lalu saya jalan, saya lihat banyak. Lalu saya nggak kuat itu loh. Saya nahan nafas saya nggak kuat. Lalu saya Saya bernafas. Loh, kok bisa ya? Kok bisa? Pada akhirnya saya jalan-jalan terus. Nyampe saya terbangun. Lah, ngipi. Percaya nggak? Kiai yang hebat itu kiai yang cerita masuk akal. Sehingga masuk akal, gak usah dicerita. No. Kenapa Ustadz? Di sana ada netizen yang cintanya tidak seperti cintamu. Betul? Walaupun saya cerita yang jujur benar, mereka tidak akan percaya. Kenapa tidak percaya? Karena di dalam kolbunya sudah ada hasud. Di dalam kolbunya ada kebencian. Orang itu kalau sudah benci, seperti kamu benci sama Mbak Jana, walaupun Mbak Jana itu memakai baju seperti bajunya artis, pakai sandal-sandal jinjit nyampe 2 meter, walaupun pakai kosmetik nyampe ngalah ke bidadari surga,
pasti jadi pandangan orang-orang hasud mengatakan, "Heleh, pret. Welek ngono ya." Ini namanya orang jelek ya. Makanya yang perlu didandani hatimu. Hatimu itu harus punya keyakinan yang totalitas. Dan kamu harus meyakini bahwa dunia ini adalah dunia yang kudus, dunia yang baru. Dulu ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini tadinya nggak ada, kemudian ada. Kamu harus yakin seyakin-yakinnya bahwa alam ini tadinya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, dan sebentar lagi kita akan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana baitnya? Harus punya keyakinan totalitas, yakin seyakin-yakinnya bahwa dunia ini hukumnya adalah hudus. Dunia ini adalah hukumnya baru. Tadinya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Sebentar lagi akan ditiadakan oleh Allah. Kita sering setiap hari diberi ilmu oleh Allah. Kemarin hari Senin, sekarang hari besok akan ganti hari lagi, betul? Rabu yang akan datang tidak seperti Rabu kemarin. Percaya nggak? Bulannya beda, tahunnya beda. Itu bukti bahwasanya peringatan dari Allah. Sesungguhnya hidup kita ini akan mengalami hidup yang baru. Sungguh hidup yang baru yang kita tunggu-tunggu adalah hidup di akhirat. Percaya nggak? Hidup yang baru yang kita tunggu-tunggu adalah hidup di akhirat. Orang yang cerdas sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul, Al-Kayyis mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah Al-Kayyis mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Ada enggak? Tenan enggak? Tulis Al-Kayyis, kaf yasin. Mandana alif berkali alif. Wow. Wes bacet. Oh, jadi mani alif meneh. Nih, lihat. Bacet. Ini bacet. Ini bacet. Hadisnya banyak, perawinya banyak, cara menyampaikannya beda-beda. Tergantung kecerdasan otak. Al-Kayyis mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Wal ajiz man atba'a nafsah hawah wa tamanna 'ala Allah. Al-Kayyis orang yang cerdas. Dengerin, wong cerdas, pengko melu termasuk kelompok iki ora. Apa manfaatnya ringking berkali-kali? Nyampe ringkilmu di atas siji ya. Apa manfaat? Piala semuanya, apa manfaat? Kalau kecerdasan kamu tidak seperti yang disabdakan oleh Rasul. Orang yang cerdas adalah mandana nafsah, orang yang mampu menahan hawa nafsu. Waktunya makan, nunggu nyampe lapar. Kalau sudah lapar, makan berhenti sebelum kenyang. Pertama kali itu. Minum, jangan pernah minum gluk, jangan. Kenapa Ustaz? Rawan keserang penyakit dan rawan kena penyakit komplikasi. Kamu kalau minum jangan gluk kedine nyampe mlebu kabeh. Minum itu ini Bam. Set yang begini. Gini Bam. Gitu. Jadi sedikit itu. Kenapa? Ginjalmu. Dengerin. Ginjal itu berbentuk saringan. Kalau airnya terlalu banyak, ginjalnya ini juga ruwet untuk memproses. Tapi kalau sedikit seret. Seperti saringan nih, Bam. Kamu nyaring santan.
Ngesok ini banyu langsung wakeh. Bleber semua enggak? Bleber. Bagaimana kalau seret sedikit, seret sedikit, seret sedikit. Udah 3 kali. Nanti kalau pengen minum, nanti lagi. Jangan sekali tenggukan. Ini yang dipraktekkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau minum jangan gini, glok 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 glok, jangan gini. Tapi dengan cara disedot. Paham? Kenapa pengen sehat? Makanya saya sehat kan? Sehat saya ini. Sehat, tidak ada rasa kemeng-kemeng sama sekali. Jarang banget Kang pejeti. Sama mamanya saya nyuruh. Kalau benar-benar terpaksa. Dulu saya tuh sering kon masjid paku terus sih. Angger bar ngajar santri gitu, mesti kon masjid. Masjid ini gak ngene, gak kroso. Wong saya masih kecil. Kon ngidak ngene. Saya kalau sudah lelah toh ngidak iku ngene. Sakit ini. Tujuanku gendang rampung. Orang yang cerdas, mandana, yang mampu menahan nafsahu nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, yang dilakukan adalah persiapan-persiapan untuk mengumpulkan bekal-bekal kematian. Ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya untuk kematiannya. Kowe lho salat duha, berarti koyok ngangkat gunung. Hei, kemarin tak duha enggak, Gus? Kamu sholat duha enggak? Nanti kodok. Sholat duha lagi 12 rakaat paling akeh ya. Sekali-kali sholat duha 12 rakaat ini lho. Kowe iki 2 rakaat deh. Kowe sholatmu duha 2 rakaat, besok nek diweni rezeki karo Allah jelas cukup kanggo kowe, kanggo bojomu, kanggo anakmu. Ora ana sing turah. Lah 2 rakaat to. Coba 12 rakaat turah-turah. Paham? Orang yang cerdas, orang yang mampu menahan hawa nafsunya, dan yang dilakukan adalah persiapan untuk kematian. Wal ajis, orang yang goblok. Ajis itu cuma Kanjeng Nabi kan wong sopan. Wal ajis orang yang lemah adalah Kanjeng Nabi wong sopan. Lah kowe wong orang genah kowe. Wong goblok adalah man ajwa nafsah hawa, mereka yang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu nuruti syahwat, wa tamanna 'ala Allah, nuruti hawa nafsu tapi nak ndonga wele mangane tet, ngombene tet, bareng ngono ndonga ya Rabb, alimkan aku, kayakan aku, jadikan aku menjadi seperti batu-batu permata. Lah, lucu ya, teman. Wa tamanna, dan berangan-angan, bercita-cita Allahi, kepada Allah. Menginginkan ini itu. Ya hayhata, jauh banget tuh. Bagaimana kamu akan berpikir yang cerdas di saat perut kamu selalu kenyang? Betul? Coba perhatikan bangunan itu. Walaupun saya tidak cari bantuan ke sana kemari. Perhatikan. Apa yang terjadi? Padahal tadinya pengen separuh saja. Apa yang terjadi? Sekarang tidak separuh, malah semuanya. Padahal bangunan ini sama sana, itu lebar sana ini. Lebar sana itu. Orang percaya ini menonjoli ketok kan. Menonjoli kan kelihatan. Ini saja kemarin habis berapa itu? Atas itu habis 700 satu. 700 juta. Nah itu setidaknya 1 miliar itu. Ini bangunan pondasinya tok, pondasi tok itu 800 juta. Pondasi ini tok. Itu dibuat rumah kamu itu, sama gaya. Kuncinya apa coba? Jangan nuruti nafsu, lakukan segala sesuatu untuk kematian. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Peace.